وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah atau menggapai cinta ilahi. Sebenarnya untuk mencapai cinta Allah nih, sebagaimana kajian kita yang terdahulu, cinta itu butuh pengorbanan. Mendapatkan cinta makhluk saja, mendapatkan cinta makhluk sesama manusia, banyak pengorbanan yang kadang perlu dibuat, apalagi untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita coba kaji kemarin, ternyata memang berat. Berat dalam arti penuh perjuangan mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kira-kira apa yang lebih tinggi daripada cintanya Allah? Ada enggak? Enggak ada. Mungkin Allah memberi rezeki, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah bisa berikan semua makhluk, ya kan? Orang kafir pun Allah kasih. Rahmatnya Allah untuk siapa saja orang yang berbuat kebaikan, Allah beri rahmat. Orang ke masjid diberi rahmat, siapapun dia, baca Quran dapat rahmat. Ada ta'lim rumah, ta'lim masjid, itu orang itu dicucuri oleh rahmat. Siapapun mendapat rahmat atau kasih sayangnya Allah, dapat kasih sayang. Tapi ketika berbicara mendapatkan cinta, kok lain kajinya nih. Mungkin awak sayang ke semua orang bisa, paibo ke semua orang bisa. Tapi cinta, pilih lo dulu. Tidak mungkin semua orang bisa dicintai. Bahkan manusia ada manusia, tapi biasanya perempuan, laki-laki sekali-sekali. Kalau meninggal pasangannya, perempuan tuh jarang nyomah menikah lagi. Dan itu pun kalau umurnya lah sampai 50, 60 suami meninggal, jarang wanita mau mengganti. Kenapa? Cinta itu tidak bisa dialihkan. Kok cinta, Pak? Artinya cinta tidak bisa kepada semua orang, khususan. Khususan. Begitu juga cintanya Allah tidak ke semua orang lah dah. Petang ke siapa? 18 kali Allah mengatakan cinta. 5 kali kepada muhsinin, 3 kali kepada muttaqin, 3 kali kepada muqsitin, 2 kali kepada mutatahhirin, 2 kali pula kepada mutawakkilin, sekali kepada sabirin, sekali tawabin, sekali safwan wahidah. Nah, itu
Allah cuma sebutkan orangnya, ciri-ciri orangnya. Apakah awak Allah dapat? Tentu awak tanya lo diri awak. Allah dewa ada nan dua fatang selalu. Nan dua fatang menginfakkan harta. Kita buka surat balik Ali Imran 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya pada waktu lapang, sadang lai, wad-dharra, dan waktu sempit, sadang indah. Kalau di waktu lapang saja itu biasa. Tapi waktu sampai dia orang tersasak dia wak para lulu mampu jawab magi. Inilah orang-orang yang Allah cintai. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marahnya. Kadhim ini menelan. Ghaidh itu bukan ghadab kemarin kan, tapi ghaidh, marah yang lah sampai di puncak. Untuk apa nan kayak sawah petang. Diluluannya balik. Tak jadinya begini. Aku Allah, aku cinta. Kerasian yang ketiga itu kini. Ketiga yang Allah cinta itu wal afina 'anin nas. Apa artinya? Dan memaafkan sesama manusia, 'anin nas. Baru Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Yang ketiga ini maaf, wal afi. Afina ini isim atau fi'il atau apa? Atau huruf fi'il, tandanya alif lam. Setiap ada yang alif lamnya berarti itu isim, bukan fi'il. Isim kata benda. Yang dimaksud dengan isim kata benda, tentang itu Allah beraja apa beda mukmin dengan mukminin dengan alladzina amanu. Orang beriman, alladzina amanu orang beriman. Mukminun orang beriman jo. Bedanya apa? Kalau alladzina amanu itu fi'il, kata kerja. Mukminun isim, kata benda. Alladzina amanu itu contohnya meninju karena kata kerja. Kalau mukminun petinju, kata benda. Petinju berarti orang. Tidak karajonya. Mana yang tinggi, meninju atau petinju? Petinju. Karena orang yang meninju apakah dia petinju? Belum tentu. Apakah petinju itu pandai meninju? Pasti. Berarti maknanya petinju itu pasti pandai meninju. Wal afina, ini sim. Berarti di siko pemaaf.
orang pemaaf. Bukan memaafkan, tapi pemaaf. Berarti afina ini pasti dia punya sifat pemaaf. Lah pastinya pemaaf. Model petinju tadi itulah pasti pandai meninju. Tidak kemungkinnya sebagai petinju tidak pandai meninju. Alun bisa kira dah. Afina ini berarti memang orang pemaaf. Aku yang Allah puji, bukan babuek-buek. Kau catatan. Yalah. Pada panjang-panjang urusan. Itu berarti tetap paso, bukan pemaafnya. Baru memaafkan. Orang memaafkan itu apakahnya pemaaf? Belum tentu. Karena ini tapaso. Bisa jadi tapaso, bisa jadi dek sagan, bisa jadi dek ibo. Yalah ibo. Kan gitu. Ibo adinya. Bahkan dengan marah kadang naik makan lah. Tangguh sedih akhirat dia. Jadi maafan tapi tangguh akhirat. Itu belum afina. Alun menjadi sifat. Jadi afina itu pemaaf itulah sifat. Sama aja sabar, sabirin bisa kau kaji itu sabirin itu, sabar itu. Beda aja sabaru. Sabaru itu bahasa-bahasa bahan. Yalah. Kini yo. Bahasa bahan boleh. Nanti itu bahasa-bahasa bahan. Kalau nan sabirin memang sabar. Ndak bahasa-bahasa bahan, memang sabar saja. Sabar itu bisa jadi orang namanya ban. Alah sudah salah lebih panjang. Akhirnya bahasa-bahasa ban. Yang dicintai Allah tu tanpa doa nu dari orang, tanpa dia nu orang. Inilah sabar. Kalau afina memanglah pemaaf. Tidak disuruh orang kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya inti afu itu. Afu itu adalah memaafkan walaupun orang itu tidak meminta maaf. Itu intinya. Memaafkan walaupun lawannya tadi tidak meminta maaf. Dan dia tidak menuntut. Ambo kalau tidak minta maaf, ya kan tidak kena maafan. Itu alun afi. Memaafkan walaupun orang itu tidak minta maaf. Dan iko pepatah Minang ado. Kok rela kadang faidah maaf kadang haraku. Kalau teling itu angka naik tersinggung ke turun. Kalau lagi kilaf-kilafat selama hidup dan kesalahan beliau lah lebih dahulu kami maafkan. Itu kata. Itu nang kali amalan sana. Lah lebih dahulu. Alun barangkek kemari, alun langkah temulai dan maaflah lebih dahulu babarikan. Kalau menyapu ini agak murah kecil. Sedangkanlah minta maafna orang kadang balik je maafan. Tak semurah tu minta maaf dah. Itu baca. Kecil murah-murah saya minta murah, maaf ya murah. Memang iya. Karena dalam Al-Quran disebutkan khudhil afu. Jadilah orang pemaaf dalam surah Al-A'raf 199. Khudhil afu. Jadilah orang pemaaf. Yang Allah suruh pemaaf. Allah tidak menyuruh minta maaf. Kenapa Allah tidak ada perintah minta maaf?
Karena kedudukan memaafkan itu jauh lebih tinggi daripada minta maaf memang murah. Tapi memaafkan, mana baik memaafkan atau minta maaf? Memaafkan paling baik. Kalau minta maaf tu malah banyak orang minta maaf. Bang kau batangka aja orang baru di alun dimaafkan. Itu sih. Dan Allah Subhanahu wa taala tu Maha Afuwun. Allah tu Maha Pemaaf. Walaupun wak tak minta maaf, sebenarnya Allah maafkan kan. Kadang-kadang lupa wak dosa-dosa wak. Lah dia punya saja Allah. Jadi ini sifat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita cari asal kata afu kan. Afina. Asal katanya afu. Apa arti afu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Afwan itu apa artinya? Mencabut sampai ke akar-akarnya, itu afun. Mencabut sampai ke ure-urenya, itu afu. Artinya apa? Kalau memaafkan kesalahan orang, berarti awak mencabut kesalahan orang itu dari hati awak sampai ke ure-urenya, itu afu. Lah maafan Allah, lah beloan Allah. Cuma kalau bersoboknya sakit je tiar. Tu tinggal urek nak hati tu. Kan orang ada itu. Baru Ustaz. Ya Allah wala maafan ya cuman tiak sobok kena aja urukang. Karena ibu aja hati wak. Tinggal urek na tu. Yalah baca buik tapi tinggal urek na. Oh, tiba orang menyerek ampupuak mereka. Oh, gadang urek kau dia. Amah gadang pada yang pertama tu. Makanya tak boleh disimpan. Itu yang dendam dah. Tak boleh menyimpan dendam. Amah gadang. Dendam tu pun disimpan tu menyakit ke badan tu. Ustaz, kalau tahan-tahan bangih, merusak ke badan dia. Tentu dia simpan. Cabutlah. Kesalahan tu cabut dari itu. Tak disimpan-simpan. Dia ada orang dan menyakit ke badan adalah kurui saja kan. Dek basimpan. Yang Allah sebut surah itu afu, cabut. Lahani-ani yang telah kurui, ada sakit-sakit sudah selesai. Itu mati selesai. Dia menyimpan. Kan ada orang begitu. Disimpannya. Kadang ialah bailuan yang nampak. Pak bersobok sapuan jo. Tapi otak panjang indak lain. Cuma sobok sapu jo. Tapi disimpannya aku namanya menyakit. Tiap tekana menangis jo. Tiap tekana menangis jo. Tu kurih badan. Tu makan tak? Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Ku habis badannya. Dia menyimpan. Allah suruh afuun, cabut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ataupun yang mendengar live gini nak sihat badan, nak sihat hati, nak sihat fikiran, cabutlah seluruh kesalahan orang dari hati. Tanang hidup sudah. Kau penyakit nak simpan tu makanya sakit kepala, sakit hati. Karena penyakit wak simpan. Diafun itu artinya mencabut sampai ke akar-akarnya. Habis sehabis-habisnya. Kita ambil contoh
kisah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Nabi jalih saya, dan Nabi jalih pemaaf, ya kan? Bara banyak ujian, hinaan, cacian kepada, bahkan diusir dari kampung. Nabi lo tak tahu lah yang dosa orang tu, salah orang tu. Tak lo orang tu minta maaf ke Nabi, Nabi lah maafkan juga. Dan Abu Bakar, waktu itu kejadiannya mengenai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Aisyah ku anak siapa? Anak Abu Bakar. Waktu itu ada fitnah lah menimpa keluarga Nabi. Karena Aisyah waktu itu dalam sebuah perjalanan fisabilillah, Aisyah ni pergi buang hajat. Lalu pas balik kan pakai tandu, diangkat oleh beberapa orang. Pas balik rupanya kalduangnya tercici ya. Maka balik dia mencari. Orang menyangkolah balik. Dan diangkat, dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha belum gapuak nih, kurih badannya. Dan ketika diangkat ndak jauhna beda dah. Ada orang ndak ada orang dalam tu. Lalu teruslah perjalanan. Ketika balik ternyata Aisyah radhiyallahu anha mendapati orang-orang ndak ada oleh. Maka beliau duduk aja situnya, ndak pergi ke mahkamah. Itu salah satu adab. Kalau hilang, jangan ke mahkamah lo, jangan secari lo, tagak salah situ. Di mawa hilang tu situ saya tagak. Beko orang mencari kah? Di mana hilangnya tadi? Di mana tinggal pertama sinan? Cakap jarang. Bakok payah mencari anak ini hilang. Karena lah mencari amaknya lo. Ala tak ke mahkamah lo nya. Ala payah cari ni. Tapi di mana hilang tu ke situ balik, cepet semua. Singkat cerita, benar Aisyah ko tertidur. Ketikanya tertidur, datanglah Safwan yang paling akhir perjalanan. Untuk kerajaannya memang itu, mengemasi barang-barang yang tertinggal. Mengamihi. Kadang orang perjalanan kau ada yang tercici ya barangnya, yang tinggal. Itu kerajaannya. Kau sebutlah dia Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, disuruhnya Aisyah naik untuk dibawanya perjalanan. Tiba bersama Nabi, munculan orang. Kecemburuan. Kau lah adu-adu lah kau. Dan ketika kembali ke Madinah, orang munafik dan tidak suka ke orang Islam, diserak-serak nolo minyak tanah. Sehingga waktu itu Nabi tidak mendatangi Aisyah sampai wahyu turun. Itulah kira-kira. Fitnahnya adalah macam-macam cerita orang. Dan selingkuh lah, dan nikah lah. Dan ini sangat menyedihkan hati Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Ibu hatinya. Dan termasuklah Abu Bakar ayahnya. Dengan fitnah yang tersebar. Ibu hatinya. Ternyata setelah itu turun wahyu, bahwasanya fitnah itu tidak ada. Hanya dibesar-besarkan oleh orang munafik. Maka salah seorang yang ikut menyebarkan berita itu namanya Mistah. Mistah ko siapa? Anggotanya Abu Bakar. Karajo, anggota Karajo. Anggota Kadai. Karyawan. Dan itu tidak karyawan model dawak. Kalau dawak kan gaji mingguan aja. Gaji harian, bulanan. Makan surang-surang. Kalau Mistah kok tidak, tampe tinggalnya dia disiapkan oleh Abu Bakar. Makannya Abu Bakar dan menyediakan. Pakaiannya Abu Bakar dan balian.
Kebutuhan hidupnya, segarunya, gajinya Abu Bakar mungkin. Sado dia Abu Bakar. Kebetulan orang dekat, orang dekek, tinggal jawab mana. Rupanya satu lah beliau menyebarkan berita. Memburuk-burukan induk samangnya. Anak induk samangnya. Maka marahlah Abu Bakar. Ternyata tidak benar berita itu. Berangnya ke Mistah. Ini termasuk orang yang ikut menyebarkan. Akhirnya Abu Bakar, mulai hari ini, kalau bahasa awaknya, mulai hari ko, ndak kalian tolong lah dah. Salamu ko makannya Jawa, kepala niduknya Jawa. Satu-satu lo nyamburuk-buran anak wak. Ndak kamu tolong lah dah. Coba jawab apa kira? Ndak, kalau kejadian Abu Bakar itu sama lo jawab. Anggota awak kalau nama buruk tukang sebarnya. Surah pulang salah ya. Nak kamu tolong lah. Maka turunlah surat, kita cek surat An-Nur. Ayat 22. 352. Ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum. Dan janganlah orang-orang yang diberi kelebihan di antara kalian, wasa'ah, dan diberi kelapangan. Kelebihan dan kelapangan apa? Harato. Orang yang diberi kelebihan, kelapangan harato dan lebih banyak barasaki. Siapa masuk di sekolah? Abu Bakar. Ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah. Ajan lo sumpah ndak kada nagiah-giah lah do. Ada orang manusia yang itu ngecek. Ndak kamu tolong ni. Astaga. Tu nampadik na mana tu. Ya bayangkanlah sajak ketek Jawa. Sekolah Jawa, sampai kuliah Jawa, sampai nyoba laki, sampai nyoba bini Jawa. Dari rumah wak turun nah. Tapi tu balik nak. Apa cak? Tu barik tu pak. Tu asalnya tu. Nak kalian tolong lah itu. Sudah kau sudahlah. Allah larang ternyata janganlah orang yang diberi kelapangan, beri kelebihan dan kelapangan harta, bersumpah ndak kabaragiah lagi. Ndak boleh. Jangan wak ngecek-ngecek, ndak kamu tolong ni. Saya elok tu kayaknya itu baliknya. Sudahlah. Dan bantuan sampai sekolahnya. Kemudian apa kata Allah? Wal ya'fu. Itu kaji. Maka hendaklah maafkan. Cabut salah kesalahannya dari hati wak sampai ke ure-urenya. Maafan saja. Diba, ya tetapnya jawab. Nah tetap kerajo jawab. Apa kira? Nya kerajo jawab, makannya tetap lagi ya, pakainya lagi. Wal yasfahu. Apa arti yasfahu?
Kalau di siku apa artinya? Berlapang dada. Asal kata yasfahu itu asal katanya suhuf. Seperti suhuf. Lembaran. Wal yasfahu, bukalah lembaran baru. Oh, dan lembaran lama. Nah, biasa. Lembaran lama kok lah banyak tulisan. Coret-coretnya. Nah, lah banyak tinta merahnya. Dan lama-lama sudahlah. Buka lembaran baru. Lembaran baru apa? Barasiah putih. Tidak ada coret. Jadi tidak ada nama simpan dah. Barasiah. Dan selama kau bantu tidak pernah kejadian saja. Selama kau bantu tidak ada pernah terjadi. Itu yasfahu. Mampu seperti itu. Aku cinta padamu. Kan cinta Allah cerita. Akhirnya Abu Bakar, ya tetap karajo, tetap Abu Bakar, maka Abu Bakar pakaian dan seperti biasa. Lalu Allah katakan, "Ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampuni dosamu? Kau tanya, Pak. Ya tanya ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Jawabnya, Pak. Suka. Makna Allah bertanya ku apa? Awak kan kadang payah memaafkan orang. Dan salah orang tu tak banyak, ada sekali tu. Cuman tapak dia. Itu saja. Sekali pipat dia. Tadangi maknanya. Wak berdoa tengah malam, tahajud. Menangi-nangi. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, banyak dosa hamba, ya Allah. Astagfirullah. Di muka Ka'bah pun astagfirullah. Nangis. Lah cik Allah. Bahalu jangan nambo kama maafan dosa engkau nan banyak tu. Nak hitung banyak dosa engkau dah cik. Banyak nambo kama maafan. Itu tetangga cik salahnya. Nak isa engkau maafan dah. Aku sambuh ke maafan gua. Coba dalam tafsirnya itu, maafkanlah kesalahan orang. Nanti ambo maafkan engkau. Itu makanya Allah tuhibbu ayaghfirallah. Apa kamu tidak ingin Allah mengampuni dosamu? Apa maksudnya? Kalau ia akan diampuni dosa, maafkan orang dulu. Kalau balik dia memaafkan orang, alun wak maafkan orang, alun ka diampuni dosa. Mana banyak dosa wak ke Allah, apa dosa salah orang tu kawak? Banyaklah dosa. Tiap hari berdosa ke Allah. Orang tu tah 2 tahun yang lalu ke salah hendak maaf begini lah. Jadi kalau ada kesalahan orang kawak, alun wak maafan, maka otomatis nan dosa alun Allah ampuni. Itu saja. Itu kunci, Pak. Kalau balik dia maafan orang, Allah pun alun maafan dosa. Itu saja. Yo ka ampuni dosa, yo ya Allah, maafan orang tu sadonya. Lah wak maafan, lah wak cabut. Kok sampai kaurek, Pak ya. Sampai kaureknya cabut. Habis sehabis-habisnya. Buka lembaran baru. Nan lama sudah habis. Kini bentuk biasa balik. Baru Allah ampuni dosa. Baru Allah katakan, aku cinta kepadamu. Bang? Itu tadi, walaupun dia tidak minta maaf. Tidak perlu dah.
Ndak perlu dikecem, lah mau maafan, ndak perlu. Ndak ada maafan. Lah wa maafan saja. Maafkan, bentuk biasa balik buka lembaran baru. Tu kalau ada perlu nasihat, agiah nasihat. Tu saja. Allah tu nang kakateh jangan diulang-ulang je lah. Dan tak perlu diancam-ancam kalau kalamu siko. Awal perangai awanton itu macam mana. Nasihati sajalah. Itu orang yang Allah cintai. Ada pertanyaan terakhir mungkin. Baca mailangan sakit hati wak kaurang tu. Tu pertanyaan. Ada nama tanya. Iyalah wak maafan sak. Nembek keceknya. Kalau maaf tu kan sebenarnya alun udah itu lah itu. Nah maaf tu memang habis. Tapi yang ngejan lah wak maafan. Cuman dia kadang sakit je hati wak baru. Ya kini karena anggaplah kini pakaro tanah wak. Lalu dek hak awak ado, tentu awak membela hak awak lo. Itu kan kejadian dah. Sering terjadi. Akhirnya apa? Rupanya dek pandainya. Wak mau min luluri sen. Wak main batu-batu sen. Anak bali Allah jalan lain dah ditampuahnya. Ndak kayu janjang di kapiangnya. Main sogok kiri kanannya. Oh menang beliau. Dia ambilnya tanah awak tu jadi tanahnya sudah. Dek pandainya. Yang mau nyogok lah. Apa kira? Itu lain padiahnya tu. Sakit na tu. Maka bah menghilangan tu. Mungkin mengikhlaskan secara terpaksa bisa lah. Alah, naik makan lah. Ya. Allah kan tak sia-sia dah. Itu asal. Ya namanya Allah kalah semuanya pihak kalah. Allah tak kecuali. Aduh sembalih nak kau. Tapi nanti aku setiap masa lalu juga ke parak tu ibu jati dah. Selama kau awak nama ilai parak tu. Kena awak lain buati. Baca rumah hilangannya. Saya nak tahu pak. Cara mailangannya kita cari surah Ali Imran ayat 159. Halaman 71. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah, dengan rahmat dari Allah, lintalahum. Apa arti lintah pak? Lemah lembut. Latif tu lembut, latif. Kalau lain lebih lembut lo dari latif. Kalau wak ngecek kena lunak, wak ngeceknya itu latif misalnya. Tapi kalau lain, ada istilah orang mak, lunak lo gigi pada lidah mengecek. Itu suruh. Itu lain. Lunak lo gigi pada lidah. Apa caranya tahu? Wak bamusan wak berang kayaknya. Ayat ini turunkan karena perang Uhud. Perang Uhud umat Islam kalah. 70 orang sahabat yang syahid. Orang Quraisy berarti 2 balik. Umat Islam 70 perang Uhud. Sebab kekalahan
pasukan pemanah 50 orang turun. Nabi lah melarang, manang kalah jangan turun. Manang atau kalah jangan turun. Dan akhirnya Islam menang kalah orang Quraisy. Tabangan buahnya. Dek, waktu itu belum ada pengaturan masalah ghanimah, harta rampasan pisang. Aturannya waktu itu sianan dulu maciknya nempunya. Kacau untuk ini nempunya. Sianan dulu maciknya punya. Maka orang di bawah nah dulu maka zaman dulu macik. Dan pasukan pemanah kok iko kalau nak satu turun. Nak ada nafik kalau ikut lah orang senang punya sadonya kok. Maka turunnya Zubair bin Awam sebagai pimpinan pasukan pemanah waktu itu berkata, kan sudah Nabi larang jangan turun. Menang atau kalah. Aja wek lari ke bawah kok. Itu kalau alun jaleh menang jo kalahnya. Kau kalah jaleh menang kau. Itulah alasannya dia. Bara tinggal ada teh, riwayat 3 orang. 3 orang nanti tinggal ada teh. Termasuk Zubair bin Awam. Ternyata akulah kesempatan Khalid menyerang dari belakang. Tak kapuang Islam di tangan. Kalah akhirnya. Awak sebagai panglima perang. Wak panganan 50 orang kawan. Wak jenderal no wak. Kalau secara militer kini pangan orang. Secara militer ada orang surah perang balarinya perang tembak selai tam. Kalau tentara apa? Disuruh lari ke muka, dek takutnya malarinya kalau akan tembak, cukup mandi militer. Iko gara-gara inyo kalah ni. Tentara, polisi, pak, salah setagak kena tendang, salah tagaknya, tang. Iko kalah perang gara-garanya. Lalu turun ayat kan Nabi, maka dengan rahmat dari Allah, lunak-lunak selah mengecek, kayaknya pak, lunak-lunak selah mengecek kepada mereka. Anan penyebab tadi itu. Coba dewak contoh dewak tadi. Nan manang dengan cara menipu tadi. Basoboknya mengeceklah salunak-lunaknya. Itu surah pak. Tubek tu. Dewak kan mungkin fasa-fasa apa? Tak kena baca tu dah. Mungkin dek manahan titik saya matu. Kini di surah mengeceklah elok-elok. Walau kunta faddan ghalizal qalbi. Jika kamu berlaku kasar dan berkeras hati, batampan kasawak kayaknya. Mengarih-ngarih lawak. Tentu mereka akan lan faddu min hawli, akan berpaling dari sekeliling, menjauhnya. Tidak ketambah elok, tambah menjauh. Tu baca caranya fa'fu anhum. Maafkanlah atas kesalahan mereka. Salahnya itu maafan salah. Cabut kesalahan orang itu dari hati sampai kaure. Anggap tidak ada kejadian. Maafan salah. Jadi aku gara-gara aku kan, aku ciko jadinya. Kalau tidak menikah, tidak boleh, tidak perlu itu baca. Kalau manu patang menurut Islam kecaya ya hatang, tidak kau jadi kan. Itu tidak usah dibaca. Maafan salah. Tu baalai, aku nak nubek sawananya pak. Nantanya tadi. Baca orang menghilangkan sakit hati ke orang tu. Pertama lah wak maafan. Au baiknya lah. Wastaghfir lahum, artinya mohonkanlah ampunan untuk mereka. Kau ubek sawananya, ubek nan sawana ubek, menghilangkan sakit hati. Tengah malam awak nan kalah tadi, nan tak tanah awak diambil ni teh. Tengah malam menangis. Kan ibu hati tu.
Ibu yo sakit hati yo macam puas bangih yo lo mendoa, ya Allah menangis jangan engkau siksanya ya Allah. Orang nan membuat awak teraniaya tu wa doa. Ya Allah, lah diambilnya tanah ambo ya Allah. Lah diambilnya ratu ambo. Tapi walaupun model itu ya Allah, jangan engkau agi hukuman kainyo ya Allah. Ampuni dosono ya Allah. Dan sampai disiksa lo di akhirat gara-gara iko ya Allah. Apa kira? Itu ben. Apa kata Allah? Aku cinta kepadamu. Segitulah kajuannya. Untuk mendapatkan cinta Allah. Kan pertanyaan sahabat patang, ya Rasulullah, saya mempunyai karyawan, anak buah, budak, anggota. Barakali nyobek salah baru ambo boleh berang. Ani yang senabi. Sampai 3 kali bertanya, baru Nabi menjawab. 70 kali sehari dengan kesalahan yang sama. Sehari itu 70 itu saya salahnya. Baru boleh bilang tentang ke 71. Tong cek ruah. Nan nasihat tetap. Nan berang nanda. Kini itu jawabnya. Itu hadis tu ndak kecambo, kalau kecambo. Cuma awak kan baraja-raja. Baraja. Kalau mau deiko salah orang Indonesia sadonya. Pamurah di waktu lapang dan sempit, mampu menahan marah, pemaaf, damai dunia. Kini kok masalahnya awak berurusan jorang ndak beriman. Urusan orang beriman kok sana. Kan ada dalam riwayat Bukhari. Kok penutup kaji pak ya? Masalah orang beriman. Urusan orang beriman sana. Bakok payah wak idi wak kini. Jadi urusan orang ndak beriman itu saja. Dalam riwayat itu disebutkan si A membeli tanah kepada si B. Si A beli tanah ke si B. Lah berjual balik lah. Lagi fitih lah si A lah punya tanah koleh. Dek lah di balinya. Ketikanya sedang karajo mancang kuat tanah tu. Badangkang tang celik mata tabak mengelik. Rupanya ada basi dalam dibongkarnya. Rupanya dapat peti sarang meja. Dibuka isinya ameh intan berlian perhiasan. Kalau ada pek baki kira perasaan. Sapeti. Ndak sameh lah sapeti. Berakilo, beraton. Maka si A tadi yang membeli, astagfirullahalazim. Inna lillahi. Nah, kau musibah aja. Wah, lah. Aku caknya, iko indak punya ambo dah. Iko punya nan punya tanah. Nan ambo membeli patang tanah saja. Nan iko ndak ada satu membeli. Maka dibawanya lah, dia bawa anggota dibawa dek keledai kudonya mantan ke rumah punya tanah. Sekarang punya tanah apa kau? Ambo bawa sobok peti bukanya. Rupanya intan berlian isinya. Iko ambo dapat di tanah engkau. Patang ambo balik tanah saja. Anak niko kan tak ada mau beli dah. Berarti kau punya engkau. Aku cek si B. Kalau lah baju aja tanahnya jadi isinya untuk engkau tu. Tak lemahnya dah. Tak isah dah. Ambo kalau gara-gara iko lo karusak akhirat mo tak isah dah. Berarti yang tiang mo akhirat nanti tak dah cek si B. Ambo dia itu lo mah cek si A. Ambo dia takut tiang lo di akhirat mah. Kau bagian ke engkau. Batangka sama-sama manula. Dan orang Modeko pak banyak di Indonesia. Nak mereka. Awak nak dah.
Lalu akhirnya sepakatlah, wak bawalah ke pengadilan. Hakim. Sampai di pengadilan diputuskan dek hakim bagi 2 selah. Separuh untuk si A, separuh untuk si B. Tapi nambah 2 ko ndak mah. Kalau bagi 2 ko barang subuhat ko. Kalau raiko lo tambah mau ke surga nanti ndak dah. Ndak jelas sana punya orang. Si B ko ndak lama. Pan yang lo lah hakim ko alah cara orang ko ndak mah narimo dah. Lalu sepak dek hakim ko masih berfikir kecek si A si B dek tu dah wah agian seko sadonyo ka hakim wah asal saya sadonyo oh yo lo ya nya ada tu ada hakim pada payah-payahna nanameh sapeti ko ambil salon tak pak aman mak kami pun aman mandang atu berang lo hakim mak apa keceknya kamu mau memasukkan aku ke neraka. Kau namanya menyogok kan. Ar-rashi wal murtashi finar. Menyogok dan disogok sama masuk neraka. Enggak bisa ada hakim. Banyak hakim di Indonesia dan Ciko. Enggak bisa ada. Akhirnya dapat ilham lah hakim tadi. Oi, A le punya anak bujang. Lai, berapa muas sekian. B le punya anak gadis. Lai, berapa muas sekian. Nikahan salah orang. Deko nanameh sampai tiku agih lah untuk keperluan biaya hidupnya. Fikir, kau jalan kaluan, cocok, cocok, selesai. Itu kalau berurusan je siapa? Orang bariman. Itu picu nak je orang bariman. Itu pandai awas. Kalau nak je orang bariman tu pak. Kintulah Pak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.